Lanjut soal nomor 39. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum, C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama, E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasan sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Nah, di sini sasarannya adalah sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi, misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Lanjut soal nomor 40. Kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya, B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang, C. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai, D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang, E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Oke, kita cek jawabannya secara bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Pembahasan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan tidak menjadi suatu perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lanjut soal nomor 41. Senjata adat ini merupakan alat untuk menebas atau memotong rumput bagi masyarakat Madura untuk memberi makan ternak sapi. Tetapi tidak jarang senjata ini pun digunakan sebagai alat untuk berperang antar individu. Senjata adat yang dimaksud adalah A. Kucang, B. Celurit, C. Mandau, D. Parang, E. Sabit. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini semua pasti tahu ya. Jadi untuk adat Madura, yang paling tepat adalah opsi B. Celurit. Pembahasan. Keberagaman suku bangsa Indonesia dalam hal senjata tradisional terdiri dari bermacam-macam dan nama yang berbeda pula. Meski memiliki nama berbeda, tetapi memiliki persamaan tujuan sesuai asal daerahnya masing-masing. Lanjut ke soal nomor 42. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat seperti kerja bakti, membantu bencana alam, dan yang lainnya didasarkan oleh sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah dan kewilayahan saja. Karena A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni gotong royong. B. Kita semua sama sebagai bangsa Indonesia. C. Merupakan perwujudan Sumpah Pemuda. D. Dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. E. Sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi A. Sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia, yakni gotong royong. Pembahasan. Bentuk-bentuk kerjasama bukan hanya didasarkan oleh ikatan daerah dan kewilayahan saja,
karena sudah menjadi tradisi masyarakat sejak dulu. Bangsa Indonesia dikenal memiliki tradisi yang bermacam-macam dalam kehidupan masyarakat. Lanjut soal nomor 43. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib, B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah, C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama, D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial, E. Menggalang kegiatan pramuka. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Nah, di sini ya, kata kuncinya menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini ya salah satunya adalah nilai persatuan ya. Jadi kenapa jawabannya ini adalah opsi B, membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Kita cek pembahasannya. Salah satu proyeksi nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan siswa antar sekolah dengan membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. Apa sebabnya seperti itu? Nah, dengan adanya komunikasi, maka segala permasalahan yang mungkin timbul akan dapat diminimalisir. Jadi jelas ini ya, kita bentuk forum komunikasi. Nah, lanjut ke soal nomor 44. Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seorang guru PPKN harus mampu membina siswanya agar berperilaku sesuai semangat Sumpah Pemuda, yaitu A. Prinsip penghargaan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, B. Prinsip multikultural dalam berkebudayaan dan berbahasa, C. Prinsip pengakuan dominasi kebahasaan Melayu di sekolah, D. Kemitraan egaliter antar suku bangsa dalam berbahasa Indonesia, E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi E. Berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan. Pembahasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ini harus dilakukan sejak dini dan guru harus membina siswanya dan dimulai dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan menyajikan hasil karya ilmiah yang dilakukan mereka. Dengan apa? Dengan berbahasa baku ketika menyajikan hasil karya ilmiah yang mereka lakukan. Jadi jelas ya. Lanjut.